ini fungsi caru ini sangat bermacam-macam. Ada yang memfungsikan sebagai caru pengeruak. Sudah tentunya dengan pelengkapnya adalah jago satru, sapu hau, itu pelengkapnya. Jadi di dalam membuka suatu lahan atau membuat sesuatu, maka pertama yang dilakukan adalah ngeruak dengan caru ayam berumbun dan dilengkapi dengan sapu hau jago satru. Kemudian ada yang memakai caru ayam berumbun sebagai pemuka lawang, pemuka jalan. Jadi begitu membuat pekarangan baru, pintu masuknya pertama harus diupacarai dengan caru ayam berumbun dengan olahan 33 dengan sarana pelengkapnya berupa carang dadap yang ada carangnya 3, kemudian dengan benang tridatu. Setelah caru niki diayap, maka benang ini dipotong. Itulah caru muka lawang, artinya muka pintu. Nah, cuman yang membedakan fungsi carunya, padahal carunya sama ayam berumbun, itu adalah nama buta yang dipersembahkan. Seperti dalam hal ini adalah pemuka lawang, buta yang dipersembahkan adalah buta bang-bang kuping, buta mandi raksa, buta sireng. Nah, itulah nama butanya. Caru mempunyai 2 fungsi. Ada yang sebagai fungsi pembersihan, ada sebagai fungsi titi mamah atau sebagai paenjakan bahasa Balinya. Nah, kalau fungsi pembersihan ini, contoh titiang membersihkan pekarangan, ini bisa dengan caru ayam berumbun eko satu yang tidak sampaikan tadi punika. Kalau sebagai titi mamah, biasanya sebagai peenjakan atau sebagai titi mamah ida batara yang dalam hal ini adalah upacara ngunggahan dewa yang biasanya caru eko satunya memakai ayam putih. Nah, di sana yang kita perlu perhatikan. Jadi kekuatan buta inilah yang kita perlukan sebagai titi mamah untuk menstanakan yang Dewa Pitara. Jadi bagi pemangku yang ngantep caru niki, setelah caru niki diayap, janganlah dulu buta itu diundur dan dilukat, karena kekuatan buta ini yang kita perlukan, sehingga bisa dipakai sebagai titi mamah untuk ngunggahan Dewa Pitara niki. Setelah ngunggahan Dewa Pitara, barulah sang buta itu diundur kemudian dilukat. Jadi butanya, kekuatan buta itu sudah menjadi kekuatan dewa. Jadi caru eko satu niki masih banyak yang lainnya. Ada yang ayam putih yang kita sampaikan tadi dengan nama butanya adalah buta jangitan. Itu dipakai biasanya sebagai titi mamah. Ada caru ayam biing yang biasanya dipakai pada dapur. Itu dengan buta, nama butanya adalah buta langkir. Ada caru ayam putih siungan. Itu biasanya dipakai pada caru untuk pemelaspasan kelumpu atau jineng. Itu dengan nama butanya dalam lembu kania. Kemudian ada caru ayam ireng, yaitu biasanya caru ini ditempatkan di pekarangan dengan nama butanya adalah buta taruna. Dan yang terakhir adalah caru ayam berumbun yang biasa ditempatkan pada sisi tengah, dan banyak fungsi daripada caru ayam berumbun. Kalau dia sebagai pembersihan, nama butanya adalah buta 3 sakti. Tapi kalau caru ayam berumbun ditempatkan di balai peyadnyan pada saat ada orang yang meninggal, itu disebut caru pengelambuk, yang tujuannya begitu sang layon niki tedon saking balai peyadnyan yang akan menuju ke tempat kremasi atau tempat pembakaran, maka caru ayam berumbun inilah pindah ke pengelambuknya. Kalau di sana nama butanya tentunya berbeda. Nama butanya adalah buta wigraha, buta ireng, dan lain sebagainya. Jadi tergantung penggunaannya. Nama buta caru itu digunakan sebagai apa?